warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ria Akmaliza, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Alauddin Makassar. Gelombang 2 untuk guru PAI Rombel 2A tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001251530. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 3 Siak Hulu Provinsi Riau di kelas 11 dengan materi menebarkan Islam rahmatan lil alamin melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Menggunakan metode pembelajaran project based learning dengan pendekatan technological, pedagogical, content knowledge. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kamu bilang ada teman kamu yang sakit, Nabila, maka mari kita doakan Nabila semoga cepat sembuh. Berilah kesembuhan oleh Allah. Amin. Sudah siap belajar? Siap. Kita review materi sebelumnya sebelum kita sampai atau sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dakwah, khutbah, dan tabligh serta apa perbedaan ketiganya, lalu apa hubungan ketiganya dan persamaannya juga apa. Dalam materi dakwah, khutbah, dan tabligh itu cuma satu ayat yang disampaikan, yaitu Quran surah ayat 104. Artinya apa? Nyambung nggak ayat ini dengan apa tujuan dakwah, khutbah, sama tabligh yang kita pelajari minggu kemarin? Selanjutnya kita bahas sedikit apa itu dakwah. Dakwah itu apa? Lagi? Dakwah itu pengertiannya luas dan actionnya lebih simple. Kemudian yang kedua, apa itu khutbah? Ya, pesan tentang takwa. Kemudian khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Kapan saja ada khutbah? Setelah sholat gerhana, setelah sholat istisqa atau meminta hujan, ada juga khutbahnya. Yang terakhir itu tabligh. Apa beda tabligh sama dakwah? Kalau tabligh
tentang materi sebelumnya. Pada pertemuan ini, kamu akan memiliki tujuan pembelajaran itu untuk mengaplikasikan dan merefleksikan tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kamu sudah mempelajari apa itu dakwah, khutbah, dan tabligh, pada pertemuan ini tujuan pembelajaran yang akan kamu capai yaitu pengaplikasiannya. Oleh sebab itu saya meminta kamu untuk membawa handphone dan membawa HVS atau double folio. Ada bawa? Ada handphonenya? Oke, HVS atau double folio-nya bawa? Oke, terima kasih ya sudah dibawa. Metode pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Project Based Learning itu apa? Jadi kamu ada proyeknya. Kenapa di bawah HP? Proyek dari HP itu kamu membuat poster melalui aplikasi Canva. Seperti ini. Kemudian proyek yang kedua dari double folio atau HVS yang kamu bawa, yaitu menyusun teks dakwah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat rangkanya kan, apa temanya, kemudian judulnya, terus isinya yang sudah kamu rancang pada pertemuan sebelumnya. Jadi project based learning bertujuan supaya kamu tidak hanya memahami materi saja, tetapi kamu bisa membuat poster dakwah yang menarik, kemudian kamu bisa menyusun teks dakwah yang sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri, yaitu menebarkan dakwah rahmatan lil alamin secara damai dan dengan kata-kata yang lembut. Selanjutnya kita masuk ke proyek yang pertama, yaitu membuat poster. Yang nggak bawa HP ada? Ada yang nggak bawa HP? Atau siapa nih yang mau praktek langsung pakai laptop? Boleh ke depan? Ada? Oh maaf, sebelum ini kita tampilkan dulu video ya, saya lupa. Disimak dulu ya video ini ya.
tadi kan ada proyek yang pertama yaitu membuat poster. Jadi yang ditanyakan oleh Naswa, posternya sesuai dengan tema video kah? Ya, makanya saya membuat penampilan video ini agar kamu paham apa isinya, kemudian kamu aplikasikan untuk proyek yang pertama yaitu pembuatan poster. Terima kasih Naswa dan Sania. Yang lain gimana? Cukup jelas tentang videonya? Nanti link videonya saya kirim juga ke grup kelas, ke grup agama kelas 11. Jadi nanti bisa dilihat di sana. Misalnya kurang dengar nih karena ya mohon maaf speakernya kecil. Jadi nanti bisa di-play ulang isinya apa saja. Karena videonya sudah ditampilkan, selanjutnya itu memasuki proyek pertama untuk pembelajaran kita hari ini yaitu membuat poster. Silahkan dibuka HP-nya, kemudian dibuka aplikasi Canva-nya. Ada yang mau langsung aplikasi menggunakan laptop? Tidak ada? Ada yang bersedia? Oke. Kamu mau ribet? Enggak, oke. Enggak apa-apa, berarti pakai HP semua ya. Jadi saya buat simulasi di sini. Pertama sudah buka, sudah login? Sudah. Kalau misalnya ada akun belajarnya lebih baik pakai akun belajar ya biar banyak dapat yang videonya, template-nya. Jadi di home itu di beranda klik template. Sudah? Sudah. Selanjutnya di template-nya coba ketik poster Islami atau poster dakwah juga boleh. Setelah diklik ketik seperti itu, kemudian di enter, lihat hasil pencariannya. Sama tampilannya. Jadi ini banyak beberapa desain poster yang bisa kamu edit. Karena ini berupa template, jadi tinggal dipilih aja salah satu kamu mau yang mana gitu. Kamu coba klik salah satu, baru dimasukkan dengan materi yang ada di video tadi. Di silent ya HP-nya ya. Di silent yang lain, di silent HP-nya. Apa tadi judul video yang kamu lihat? Oke. Yang di video tadi yang ada beberapa yang saya rangkap, judulnya amanah. Kemudian dia menyampaikan hadis riwayat Bukhari yang sebelumnya juga sudah kita pelajari tentang menjaga amanah. Hadisnya itu apa? Ciri-ciri orang yang munafik. Ada tiga. Yang pertama, kedua, yang ketiga. Ya kan benar, dalam video ada itu tadi kan disampaikan oleh teman kamu. Selanjutnya dia menyampaikan kutipan dari Imam Ghazali yaitu yang jauh itu adalah waktu, yang dekat adalah mati, yang besar itu adalah nafsu, yang berat itu amanah, dan yang mudah itu berbuat dosa. Itu kutipan yang disampaikannya. Jadi isi posternya nggak mesti harus kayak gini. Kamu terserah kamu membuat isinya itu apa. Dari template yang tadi tinggal dipilih salah satu, kemudian kamu buat isinya tergantung kamu mau buat sesuai ini atau punya ide sendiri dari hasil video yang tadi yang sebelumnya kita tonton bersama. Oke, silakan dimulai dikerjakan. Saya monitoring sambil berjalan. Silakan dibuka, saya monitoring kerjaan kamu. Ini salah satu desainnya. Emang sengaja pilih warna yang gelap. Ada paketnya, saya hotspot.
kesulitan? Mau dibantu? Ada jaringan, ada paket atau enggak ada paket? Coba dibikin kemudian Oke, setelah saya keliling tadi, saya sudah melihat desain-desain yang kamu buat sangat menarik dan sangat kreatif. Kamu sudah memilih desain yang bagus. Itu posternya dilanjutkan di rumah saja, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, kamu print, dan saya akan menilai pada pertemuan berikutnya. Jadi kita lanjut ke proyek yang kedua, yaitu menyusun teks dakwah. Silakan HVS atau portfolionya dikeluarkan. Teks dakwah yang kamu susun ini untuk pertemuan selanjutnya akan saya ambil untuk nilai praktik kamu. Jadi setelah teks ini selesai, bukan hanya sekedar teks yang dinilai, tetapi kamu melakukan praktik untuk yang laki-laki. Kemarin apa saya sampaikan? Ya, benar sekali. Untuk yang laki-laki teksnya menyusun teks khutbah, sedangkan yang perempuan teks dakwah atau teks tabligh. Jadi kamu mempraktikkan penyampaiannya, maka kamu susun di teks kamu itu menggunakan bahasa yang menurut kamu sesuai dengan audiens kamu, disusun dengan kalimat yang rapi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya saya akan mengambil nilai untuk yang pertama tadi poster, yang kedua teks dakwah atau teks khutbahnya, yang ketiga penilaian praktik. Oke, silakan mulai dikerjakan untuk proyek teks dakwah atau teks khutbahnya. Iya. Kemarin referensi kayak yang video tadi, referensinya itu memang ada dua ya. Saya nggak dengar nih yang keduanya apa. Tapi yang pertama tadi tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang munafik. Satu lagi ayat Quran. Di minggu sebelumnya saya sampaikan minimal referensi itu dua. Yang satu ya, satu ayat Quran. Kalau misalnya hadisnya nggak dapat, ayat Quran dua-duanya. Oke. Ambil pena atau pensilnya, mulai tulis atau dirancang teks dakwahnya. Pegang pena atau pensil ya. Yang mana dakwah? Ada nama cakra, ada ya. Teman-teman tolong Mas, ada yang punya nomor cakra, Mas Indra tolong.
balikin feedback, jangan lupa bilang makasih ya. Ya. Dan diminta itu isinya nggak bisa dikembalikan, itu bukan minjem sebenarnya, minta. Saya sudah lihat beberapa yang sudah kamu rangkai, rancang, sudah sangat bagus. Iya, Sania? Saya boleh coba ke depan nggak buat ambilin teks tertentu? Oh, oke, mau coba simulasi praktik. Oke, silakan Sania. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Sania. Sebelumnya saya ingin berpantun dulu nih. Ada anak pergi dengan ibunya. Pergi berjalan membeli sodok. Selamat pagi untuk kita semuanya. Izinkan saya membuka pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad, sang suri tauladan yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di depan ini tiada lain hanya untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul Pujian adalah tanda cinta dari Allah. Hadirin yang berbahagia, Allah seringkali menguji kita di dunia ini dengan hal yang paling kita cintai. Hati yang terlampau mencintai dunia bisa membuat kita lupa kepada Allah. Oleh karena itu, Allah terkadang menjadikan hati kita kecewa terhadap dunia agar kita tidak terlalu bergantung kepada dunia. Sebagaimana dari sepenggalan arti ayat Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia akan selalu diuji dengan permasalahannya masing-masing. Entah itu sakit, entah itu sulit, entah itu miskin, entah orang yang kita cintai meninggalkan kita, orang yang kita sayangi meninggal dunia, hartanya ada pada dunia. Kalau kata bahasa orang Cuci, ijannya so paling boek masalahnya dur gitu. Karena yang paling berat masalahnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita diuji, kita harus tetap bersyukur karena setiap ujian ada hikmah yang bisa kita ambil.
Yang pertama, ujian sebagai penggugur dosa kita. Yang kedua, ujian sebagai tanda cinta Allah. Yang ketiga, ujian sebagai jalan menuju keberkahan. Maka dari itu, marilah kita menghadapi setiap ujian dengan hati yang lapang, penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Akhir kata, marilah kita selalu memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan menghadapi hidup ini dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam setiap ujian yang datang. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren kan yang dibacakan Sania? wabarakatuh. Hebat sekali. Dia bahkan memasukkan bahasa lucu. Tadi aku bahasa lucunya coba orang lucu sini. Apa tadi bahasa lucu disampaikan Sania? Gak bisa diulang. Apa tadi? Dibuat kamu susah. Kalau saya nggak salah itu kayak jangan merasa masalahmu yang paling berat gitu. Ya itu nggak sih? Iya benar kan gitu. Jadi berat masalah kamu lebih berat lagi masalah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika kamu menerima masalah yang berat, ya lebih dekatkan diri kepada Allah, jangan terpuruk terhadap masalah tersebut. Terima kasih. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya teksnya yang sudah kamu buat ini sudah selesai. Teks yang sudah kamu buat rancang, walaupun belum siap silahkan dilanjutkan di rumah jika belum siap. Yang sudah ada itu nanti kamu bacakan atau kamu sampaikan, tidak harus sangat membaca ya, kayak bisa bolehlah lihat sedikit. Kemudian nanti kamu videokan. Boleh dengan seperti Sania tadi menyampaikan di kelas, divideokan, atau kamu bebas mau di mana. Yang penting hasilnya itu berupa video. Jadi video kamu menyampaikan teks dakwah itu ya itulah namanya proyeknya. Yang pertama tadi proyeknya poster, yang kedua teks dakwahnya, kemudian kamu belajar menyampaikan dakwah atau khutbah dengan kalimat yang baik, dengan bahasa yang benar sesuai audiens yang kamu terima. Begitu. Dan itu semua akan saya nilai minggu depan. Oke? Setelah saya lihat tadi video, teks dakwah yang sudah kamu buat dan poster-poster yang sudah kamu rancang itu sungguh sangat menarik dan luar biasa. Semoga setelah nanti rancangan teks dakwahnya selesai, kamu dapat menyampaikan dakwah dengan kalimat yang baik, kalimat yang positif, perkataan yang lembut, dan ajakan yang baik juga terhadap teman-temannya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan berdakwah di lingkungan sekitar dengan etika yang baik. Oke, ketua kelas mohon pimpin doa. Bersiap. Setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.